Puji Tuhan, kita bisa kembali beribadah pada pagi hari ini. Mari kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Dan kiranya Tuhan memberkati ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang untuk berdiri semuanya. Kita akan buka di dalam doa. Terima kasih Tuhan, sepanjang 6 hari Tuhan pelihara dan Tuhan lindungi kami. Dan pada hari yang ke-7 ini kami tanggalkan semua kesibukan kami. Kami berikan waktu kami yang terbaik kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhir, lewat pujian, penyembahan, dan bahkan lewat firman Tuhan ketika disampaikan. Tuhan bekerja dengan leluasa. Tuhan yang akan memberkati kami semuanya. Tuhan juga yang akan memberkati setiap pelayan Tuhan yang ada. Setiap jemaat yang sudah tiba di tempat ini, kiranya Tuhan berikan kebebasan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kami serahkan rekan-rekan kami dalam perjalanan, Tuhan juga percepat langkah mereka, supaya mereka tidak kehilangan sebagian berkat dalam ibadah pagi hari ini. Sarana-sarana ibadah kami serahkan dalam tangan Tuhan, sehingga boleh berfungsi dengan baik dan boleh menjadi alat kemuliaan Tuhan. Segala kuasa yang bukan dari Tuhan kami tolak di dalam nama Yesus Kristus. Roh Kudus, Engkau yang bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih. Turunlah kiranya berkat Tuhan di dalam ibadah ini, dari awal, pertengahan sampai akhir, hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom saudara, selamat pagi. Selamat kita kembali berkumpul dalam rumah Tuhan saudara. Mari kita puji Tuhan, mari kita berikan syukur kita buat Tuhan. Yang sudah ada di tempat ini, yang di rumah juga, mari saya ajak Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian untuk memuji menyembah Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kau Bapa yang baik, selalu beserta kami Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami setiap detik, setiap waktu. Kau selalu ada bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kau Bapa yang baik, selalu besertaku. Setiap detik, setiap waktu, Kau perhatikanku. Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh. Kau menopangku, ku berikan syukur. Ku berikan syukurku buat kebaikanmu. Ku berikan syukurku buat pertolonganmu. Sebab Kau jadikanku berharga di matamu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihimu. Kau Bapa yang baik Tuhan, selalu mengasihi kami Tuhan. Yang baik, selalu beserta kami Tuhan. Selalu besertaku.
Kau angkatku bila ku jatuh, Kau menopangku, berikan syukur, berikan syukurku buat kebaikanmu, berikan syukurku buat pertolonganmu, sebab Kau jadikanku berharga di matamu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihimu. Saya ingin saudara bangkit berdiri. Mari berikan syukur kita kepada Tuhan. Kau Bapa yang baik selalu beserta kami Tuhan. Haleluya Yesus. Bayangkan suaramu memuji menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Kau Bapa yang baik selalu besertaku. Selalu besertaku, setiap detik, setiap waktu. Kau perhatikanku, Kau Bapa yang setia, Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh, Kau menopangku, ku berikan syukur, ku berikan
kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terpujilah namamu selama-lamanya Tuhan. Sebab Engkau Allah yang sangat baik. Glory Tuhan, terima kasih Tuhan. Tiada Allah lain seperti Engkau, ada Engkau Yesus. Inilah hidup kami persembahkan di hadirat-Mu Tuhan. Datang untuk memuji menyembah Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan saudara. Allah kita adalah Allah yang baik. Amin saudara. Dia tidak pernah meninggalkan kita setiap waktu, setiap detik. Dia selalu ada bagi kita. Sebab dialah kebanggaan kita, dialah kekuatan kita. Meskipun musuh di depan kita, kita tidak perlu takut karena Allah kekuatan kita. Amin. Mari saudara, kita angkat pujian meskipun musuh di depanmu. Ini sangat menambah dan langkahmu. Kau selalu bersama kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Allah kebanggaan kami Tuhan. Meskipun musuh di depanmu, rintangan menghadang langkahmu, ku tahu sungguh Engkau
kita. Tidak ada lain selain Tuhan Yesus Kristus. Masih semangat memuji Tuhan, saudara. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa. Dia tidak akan pernah terkalahkan oleh siapapun, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, kita angkat pujian lagi, Tuhanku maha besar. Haleluya. Mari sediakan nama Tuhan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Katakan tergoyahkan, katakan terkalahkan, yang hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Salah kuasa kudus dalam namanya. Dia luar biasa, luar biasa, perkasa mulia. Yesus sama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Katakan tergoyahkan, katakan terkalahkan, yang hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Salah kuasa kudus dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus sama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Katakan tergoyahkan, katakan terkalahkan, yang hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Salah kuasa kudus dalam namanya. Dia luar biasa, dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus sama di atas segala nama. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Salah kuasa kudus dalam namanya. Dia luar biasa, dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus sama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama, Yesus nama di atas segala nama. Silakan duduk saudara. Yesus nama di atas segala nama. Tidak ada nama lain yang berkuasa selain Yesus Tuhan Kristus. Haleluya. Tiba saatnya kita akan berikan persembahan yang pertama kepada yang bertugas. Kita akan berdoa dulu saudara sebelum kita berikan persembahan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah memuji menyembah Tuhan. Jika sebentar kami akan memberikan persembahan kami kepada Tuhan sebagai rasa syukur kami Tuhan atas berkat yang Kau berikan buat kami. Kiranya Tuhan berkati Tuhan setiap persembahan yang kami berikan dengan sukacita, dengan hati yang bergembira. Kami menyerahkan persembahan kami ke dalam tangan Tuhan.
Kiranya Tuhan berkati tangan-tangan yang memberi, berlipat kali ganda, mencurahkan berkat-Mu melimpah bagi kami semua. Begitu juga dengan Tuhan yang mungkin belum sempat memberi, kiranya Tuhan berkati, kiranya Tuhan curahkan berkat-Mu melimpah, sehingga lain waktu mereka boleh memberikan persembahan mereka kepada Tuhan, dan Tuhan akan disenangkan melalui persembahan yang kami berikan ini Tuhan. Seberapapun persembahan kami ini, kami percaya Tuhan tidak pernah memperhitungkan, tapi kami percaya Tuhan akan senang karena kami berikan dengan sukacita, dengan tulus hati, dari dalam hati kami berikan buat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah persembahan kami. Kiranya Tuhan menerima persembahan yang kami berikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sehingga nomor 11, silakan untuk melayani. Begitu besar kasih Allah pada kita. Itu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Terima kasih untuk persembahan yang kita berikan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari saudara, kita bersiapkan hati kita. Sebab semua yang kita alami dalam hidup kita ada waktunya saudara. Waktu Tuhan pasti selalu yang terbaik. Kita tidak pernah ragu akan kasih Tuhan. Sebab Tuhan akan selalu memberkati hidup kita. Dia akan memberikan semua yang Dia berikan kepada kita tepat pada waktunya. Sebab waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik dalam hidup kita. Mari saudara, dasar pujian bila Kau izinkan terjadi dalam hidupku Tuhan. Buat saya semua untuk kebaikan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Bila Kau izinkan
Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Permohonan Tuhan, haleluya. Waktumu selalu yang terbaik bagi kami, Yesus. Haleluya. Syukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau berikan yang terbaik bagi kami, Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kadang kita tidak mengerti secara waktunya, tapi kita yakin dan percaya segala sesuatu akan indah pada waktunya. Karena waktu Tuhan bukan waktu kita. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik yang Tuhan akan berikan dalam hidup kita. Mari saudara, tetap percayakan Tuhan selalu ada dalam hidup kita, karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, karena Dia selalu ada dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat semua kebaikan Tuhan. Kami telah memuji menyembah Tuhan. Kami telah persembahkan yang terbaik buat Tuhan. Saatnya akan Tuhan berfirman melalui hamba-Mu Tuhan. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Waktunya Tuhan berbicara buat kami semuanya. Berikan kami telinga untuk mendengar, berikan kami hati untuk mengerti firman Tuhan. Bicara Tuhan, kami siap dengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Baik, pagi ini kita akan bicara mengenai Babel jilid 2. Ya, pasti ini berjilid-jilid. Selama dunia masih berputar, peristiwa Menara Babel itu pasti akan terulang. Baik, saya akan awali dengan satu ayat di dalam Kejadian pasal 11 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Dan Ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat
terlaksana. Ya. Peristiwa pembangunan Menara Babel itu terjadi setelah zaman Nuh. 700 tahun setelah air bah melanda bumi. Maka dari 8 orang yang tersisa itu, kemudian mereka beranak pinak. Dan mereka terus menuju ke sebelah timur di daerah Sinear. Saudaraku, tiba di sana, mereka membuat satu rancangan yang belum pernah terjadi. Dan setelah itu tidak terjadi lagi. Yaitu apa? Membangun sebuah menara yang setinggi langit, kata mereka. Kira-kira berapa tingginya? Menurut para ahli Alkitab, menara ini setinggi 280 meter. Bukan, 2.800 meter maksud saya. 2.800 meter. Saudara bisa bayangkan. Di zaman yang super modern saja, zaman sekarang ini, saudara, menara tertinggi di dunia hanya 830 meter. Itu di Dubai, Uni Emirat Arab. 830 meter. Tetapi pada zaman Menara Babel dibuat, saya bisa bayangkan sekitar 2.800 meter. Zaman itu, bagaimana cara membuatnya? Memang orang-orang zaman itu mempunyai perawatan yang tinggi besar. Kekuatannya beda dengan orang zaman sekarang. Kekuatan fisiknya sangat beda. Tegak, tinggi. Dan Alkitab mengatakan, sejak saat itu apapun yang direncanakan manusia, tidak ada yang tidak pernah terlaksana. Dan ayat ini diawali apa? Itu baru permulaan, saudara. Bayangkan, saudara. Jadi pembangunan Menara Babel itu adalah permulaan di mana prestasi manusia demi prestasi manusia akan semakin mencengangkan manusia. Ya. Apa yang direncanakan manusia tidak ada yang tidak terlaksana. Sudah garis bawah ini. Kepintaran, kecerdasan manusia membuat apapun yang mereka rancangkan, rasa-rasanya tidak ada yang tidak bisa terlaksana. Dan itu dibuktikan dengan kemajuan-kemajuan zaman, Ustaz. Kemajuan teknologi yang begitu pesat. Hari ini muncul sekarang yang baru katanya, tapi 10 hari lagi bisa itu nggak laku lagi. Begitu cepat kemajuan zaman. Saudara, akibat dari pembangunan Menara Babel jilid pertama, kita akan melihat dampaknya di jilid kedua yang sekarang kita alami ini, saudara. Menara Babel jilid kedua itu bukan lagi manusia membuat menara tower yang setinggi langit, tidak. Sudah bukan zaman itu, saudara. Tetapi, saudara, yang terjadi adalah yang pertama, manusia mulai tidak memerlukan Tuhan lagi. Itu Babel yang kedua. Manusia mulai tidak memerlukan Tuhan lagi. Kepandaian manusia, kecerdasan manusia yang membuat apa yang mereka rancangkan pasti terlaksana, membuat mereka rasa-rasanya tidak perlu Tuhan lagi. Betul, saudara. Rasa-rasanya manusia tidak perlu Tuhan lagi, sebab manusia bisa buat apa saja. Nggak ada yang tidak bisa dibuat oleh manusia. Pada suatu saat ada seorang yang meninggal, kemudian dibuat seperti dibalsam, kemudian dibuat dan nantinya bisa dibangunkan 100 tahun lagi. Bayangkan.
bisa seperti itu. Manusia yang bukan sudah meninggal mau meninggal bukan dibuat sedemikian rupa, ditidurkan dan nanti bisa dibangunkan 100 tahun lagi. Sehingga ketika manusia ini dibangunkan dia mulai bingung, kok semuanya sudah berubah. Kemampuan manusia sudah hampir seperti apa yang dipunyai Tuhan. Ini yang membuat manusia mulai tidak memerlukan Tuhan. Itulah Babel yang kedua. Manusia tidak lagi memerlukan Tuhan. Rasa-rasanya manusia tidak perlu lagi Tuhan. Jadi saya lihat, bukan karena corona loh, saudara, bukan. Tapi akibat dari corona, orang pada mulai malas ke gereja. Nggak peduli lagi, nggak merasa penting lagi beribadah, nggak merasa penting lagi perlu Tuhan, nggak terlihat lagi, saudara. Ya, ibadah adalah sesuatu yang memberatkan, ibadah adalah sesuatu yang menjemukan, berdoa adalah sesuatu yang menghabiskan waktu, memuji Tuhan adalah sesuatu yang menghabiskan tenaga. Hal-hal yang bersifat supranatural mulai ditinggalkan. Manusia cenderung berpusat pada kemampuan, kepandaian, kecerdasannya. Sehingga Tuhan mulai disingkirkan. Itulah akibat dari Babel yang kedua yang sekarang terjadi. Bukan lagi membangun tower, bukan lagi membangun sebuah menara yang tinggi, tidak. Tetapi dengan kecerdasan kepandaian manusia, manusia tidak lagi perlu Tuhan. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh manusia sekarang? Ada pepatah berkata seperti pungguk merindukan bulan, seperti si cebol mau ke bulan. Itu pepatah yang mengatakan nggak mungkin cebol sampai ke bulan. Tapi apa yang terjadi? Si cebol sudah sampai ke bulan. Yang dulunya nggak mungkin, sekarang sudah mungkin terjadi. Dunia terasa sempit dan waktu sangat sedikit sekali. Ya. Dunia terasa sempit sekali. Saudara bisa melihat berita di dunia manapun, saudara. Di belahan dunia manapun saudara bisa melihat berita dengan cepat. Saudara nggak harus ke sono, cukup nyalakan televisi, saudara bisa lihat perkembangan dunia yang ada. Itulah kemajuan zaman. Saya mau katakan, gereja orang Kristen tidak anti kemajuan zaman, tidak anti. Karena kemajuan zaman tidak bisa dihindari. Teknologi impact yang begitu dahsyat menanjak nggak bisa dihindari lagi. Manusia, khususnya orang Kristen, tidak anti tentang perkembangan zaman dunia teknologi yang begitu cepat berubah. Nggak bisa, gereja juga nggak boleh nolak. Gereja nggak anti, tapi jangan pernah gereja hanya bergantung dengan perkembangan zaman. Kemajuan dunia teknologi begitu cepat. Kita nggak akan bisa berbuat apa-apa ketika tahun yang lalu sekitar bulan Maret atau April ketika corona melanda Jakarta, melanda Indonesia. Ibadah pun ditutup semua, ya, gereja ditutup semua. Bayangkan kalau teknologi tidak memberi solusi, orang Kristen banyak yang nggak ibadah semua dan murtad semua. Tapi dunia teknologi membuat solusi, memberikan solusi. Kita bisa online, sekalipun di gereja nggak bisa tatap muka, tapi kita masih bisa beribadah dan itu menjangkau kemana-mana. Tidak bisa dibatasi dengan tembok-tembok ini. Itu sebuah solusi yang bisa kita pakai.
Gereja tidak anti tentang perkembangan teknologi, tidak anti. Tetapi gereja tidak boleh bergantung penuh pada dunia dengan segala kemajuan. Pelayan-pelayan Tuhan tidak boleh bergantung penuh. Setiap jemaat Tuhan tidak boleh bergantung penuh dengan dunia dengan segala perkembangannya. Semua boleh maju, semua boleh berkembang, semua boleh berubah. Kita nggak bisa melawan, saudaraku. Kita nggak bisa menghindar. Tapi jangan sampai perubahan zaman itu membuat Yesus mulai tidak diperlukan lagi. Jangan sampai perubahan-perubahan yang terjadi dengan kemajuan teknologi yang begitu hebat, Tuhan mulai disingkirkan oleh orang Kristen, oleh gereja Tuhan, oleh pelayan Tuhan. Jadi kalau nggak ada musik, rasanya kok nggak seperti ibadah ya? Oh seperti ini hanya sarana. Ada musik, nggak ada musik, segera harus bisa beribadah. Amin, setuju? Kalau nggak ada mic, kok nyanyinya kok kurang serak ya? Ini hanya sarana, saudara. Suara saudara bisa lebih bagus lagi kalau mixernya bagus. Kayak artis lebih daripada artis. Tapi ini hanya sarana. Kalau suatu kali listriknya mati, kita nggak punya genset. Kalau sudah tergantung hanya seperti ini saja, sudah nggak bisa keluar suara. Keyboard hanya sarana untuk membuat ibadah semakin semarak. Pujiannya diiringi dengan musik yang baik. Tetapi jangan bergantung penuh sama alat-alat seperti ini. Sehingga ketika alat-alat ini nggak kepakai, kemudian nggak berfungsi, kemudian kita merasa ibadahnya nggak nyaman, nggak bisa. Kemajuan zaman itu membuat sarana ibadah boleh melengkapi, membuat ibadah boleh semakin baik, tetapi di atas segala-galanya Yesus jangan sampai disingkirkan. Saudara bisa beribadah di rumah, bukan? Saudara nggak bisa hadir ke sini karena memang kalau sakit memang nggak boleh. Ya, anak kecil memang belum boleh. Ya, orang tua umur 70 tahun di rumah dulu saja. Ya kan? Pak, tapi saudara bisa melihat ibadah ini sebentar sore di YouTube, saudara bisa melihat apa adanya. Itu perkembangan zaman, saudara. Tetapi kita nggak boleh bergantung penuh dengan kemajuan zaman ini. Kita nggak boleh bergantung penuh dengan dunia yang begitu cepat berubah dengan segala fasilitas yang ada. Babel pertama seperti itu, apa yang tidak bisa mereka kerjakan? Mulai hari ini, mulai saat itu, setiap rancangan manusia pasti terlaksana sehingga mereka nggak perlu Tuhan lagi. 2.800 meter, bayangin loh saudara. Saya nggak bisa bayangin zaman itu gimana cara buatnya, saudara. Ya. Dunia modern super cepat, super canggih, memberikan banyak fasilitas supaya semuanya bisa dipercepat. Tenaga manusia nantinya tidak laku lagi, saudara. Semua diganti digital semua. Ya. Kita apa-apa sekarang kan nggak perlu langsung ke tempat, beli karcis nggak harus ke stasiun, beli tiket pesawat nggak harus ke bandara, kan seperti itu. Tinggal buka airport, jadi. Setelah mau kirim uang nggak harus sudah kirim berbentuk fisik, lewat buka aplikasi, kalau ada duitnya lah kirim, nyampe ke sana, begitu mudah. Sehingga beda kalau orang dulu mau pergi keluar kota bawa tas kresek isinya duit ditaruh di bawah jok. Gitu orang zaman dulu. Sekarang orang pergi kemana-mana nggak perlu bawa tas kresek, dompetnya juga nggak perlu tebel-tebel, nggak perlu, simple memang. Kita nggak bisa menghindar dari situ. Handphone saja deh. Saudara kalau ke gereja karena buru-buru Alkitab nggak kebawa, masih tenang. Tapi kalau handphone saudara nggak kebawa,
sudah bingung sudah. Kita bingung. Banyak kotak kecilnya sudah. Itulah dampak Babel pertama yang memberikan gambaran bahwa ketika apa yang dirancangkan manusia selalu berhasil, mereka kemudian tidak memerlukan Tuhan lagi. Dan Babel yang kedua, mereka tidak membangun menara tapi tidak memerlukan Tuhan, itu terjadi juga. Rasanya Tuhan gak perlu lagi lah. Lebih percaya dokter atau Tuhan? Ayo, setelah bahasa Alkitab, Tuhan sudah berjanji ini itu. Sudah berminggu-minggu saudara menantikan janji Tuhan. Bagaimana supaya penyakit saudara sembuh, Tuhan tak beri mujizat-mujizat. Ketika dokter berkata, besok harus puasa ya, nurut loh saudara. Puasa lebih nurut dokter daripada Alkitab. Ya kan? Dan sekarang kan banyak peramal-peramal saudara, yang meramalkan ini itu. Peramal itu meramalkan diri orang, tapi dia nggak bisa meramal dirinya sendiri. Saudara nggak perlu cari tahu masa depan saudara ke peramal, nggak perlu. Karena peramal nggak ngerti dirinya sendiri kayak apa. Saudara harus cari tahu ke siapa yang tahu hidup saudara bagaimana, masa depan saudara bagaimana, siapa yang tahu. Nah, nggak boleh digeser saudara. Dunia boleh maju, teknologi boleh maju, tetapi Tuhan tetap tidak boleh digeser dari tempat saudara, dari hidup saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita melihat bahwa akibat perkembangan zaman dengan segala kemajuannya membuat manusia merasa nggak perlu lagi Tuhan. Yang kedua adalah bahwa Tuhan tetap berdaulat atas segala sesuatu. Tuhan itu konsisten dengan apa yang diucapkan dan apa yang dijanjikan. Dia nggak berubah-berubah. Sebentar ini, sebentar berubah, sebentar ini, sebentar berubah. Pagi ngomong gini, sore berubah lagi. Sore ngomong ini, pagi berubah lagi. Enggak. Tuhan itu konsisten. Kalau dia melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan rencananya, dia bertindak karena dia berkuasa, dia berdaulat. Saya kasih contoh. Ketika Kejadian 9 ayat 1 berkata seperti ini. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Tuhan berfirman kepada Nuh, beranak cucu, bertambah banyak dan penuhilah bumi. Itu yang diomongkan Tuhan. Jadi bumi itu harus dipenuhi waktu itu. Karena orang hanya ngumpul di satu tempat, sementara tempat-tempat yang lain masih kosong. Penuhi bumi, kelola bumi dengan sebaik-baiknya, kata Tuhan. Tetapi apa yang terjadi di Kejadian 11? Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Karena disitulah dikacau balokkan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Tuhan berkata kepada Nuh, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi. Tetapi Kejadian pasal 11, orang-orang hanya ngumpul di satu tempat. Mereka mendirikan menara yang tinggi dan mereka berkata, kita akan cari nama, kita akan di sini semuanya. Mereka lupa bahwa Tuhan pernah berkata, penuhilah bumi. Seluruh waktu itu yang ada hanya orang-orang yang tinggal di sekitar sini hari ini, saudara. Ya, belum ada manusia-manusia di tempat-tempat yang lain, belum ada. Mereka hanya ada di satu tempat.
Tapi mereka berkata, mari kita cari nama. Mereka mau mencari nama. Orang yang tidak bergantung penuh sama Tuhan, orang itu kehilangan identitas. Mereka cari nama. Pertanyaannya, cari nama buat siapa? Orangnya hanya ngumpul di situ semua kok. Mereka cari nama. Jadi mereka berusaha sekeras-kerasnya supaya mereka dikenal dan mereka punya nama. Faktor Tuhan gak ada sama sekali kan di sini. Hanya usaha manusia saja. Mereka berusaha sekuat-kuatnya supaya mereka dikenal. Mereka berusaha semaksimal mungkin supaya mereka dihormati. Mereka berusaha sedemikian rupa supaya orang mengenal mereka. Siapa? Orang-orang Babel. Orang yang tidak bergantung penuh kepada Tuhan, dia akan kehilangan identitas. Namanya saja gak ada. Mereka harus cari nama. Ya kan? Tetapi beda sekali ketika orang bergantung penuh sama Tuhan. Tuhan berkata kepada Abraham, aku akan membuat namamu masyhur. Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi membuat nama si Abraham ini masyhur bukan karena Abraham hebat, tapi karena Tuhan yang punya prakarsa. Aku akan membuat namamu masyhur. Beda ya? Di sini faktor Tuhan yang dominan. Aku akan membuat namamu masyhur dan kamu akan jadi berkat bagi banyak bangsa. Tapi orang-orang Babel, mari kita cari nama. Beda sekali. Kalau orang tidak membutuhkan Tuhan, dia kehilangan identitas. Sekalipun KTP-nya bilang Kristen, tapi kekristenan yang nggak bisa dilihat orang. Tetapi kalau orang bergantung pada Tuhan sepenuh hati, Tuhan yang punya inisiatif, Tuhan yang punya prakarsa, aku akan membuat namamu termasyhur. Jadi mana yang kita harus pilih? Selama saudara dan saya bergantung penuh sama Tuhan, gak usah capek-capek cari nama, gak usah. Tuhan sendiri akan mengangkat saudara. Kalau sudah waktunya seperti tadi lagunya, kalau sudah tiba waktunya, Tuhan sendiri akan mengangkat saudara. Abraham gak bingung-bingung dia harus tebar pesona ke sana kemari supaya orang kenal dia, enggak. Abraham hanya mengikuti, menuruti apa maunya Tuhan, suruh pergi-pergi, suruh berhenti-berhenti. Dan ketika Tuhan berkata, aku akan membuat namamu masyhur, maka diubah nama Abraham menjadi Abraham. Nggak perlu susah-susah saudara. Kalau Tuhan sudah waktunya mengangkat saudara, saudara akan terangkat. Nggak usah cari nama seperti orang Babel. Nggak usah. Ya, mari tetap kita bergantung penuh sama Tuhan. Karena Tuhan yang akan merancang kita. Kapan kita harus naik? Yang kedua, Tuhan itu berdaulat. Ketika orang-orang ini maunya berkumpul saja, lalu Tuhan turun dan Tuhan mengacaukan semua yang dikerjakan manusia di Babel itu. Yang kedua, Babel yang kedua, manusia pengen supaya Tuhan mau menuruti kemauan manusia. Babel yang kedua kita lihat dengan apa? Manusia mau supaya Tuhan menuruti rancangan manusia. Mari kita buat menara setinggi langit. Mari kita cari nama. Mari kita kumpul di sini. Loh, Tuhan suruh berserahlah, penuhilah bumi. Itu rancangan Tuhan. Tapi rancangan manusia kumpul di sini. Kita cari nama. Kita bangun menara setinggi langit. Mereka pengen supaya Tuhan merestui rancangan manusia. Tapi apa yang terjadi? Ketika rancangan Tuhan seperti ini dibandingkan dengan rancangan manusia yang beda,
Tuhan itu konsisten dengan apa yang dia omongkan. Kepada Abraham, dia berkata, aku akan membuat namamu termasyhur. Kepada Nuh, Tuhan berkata, beranak cuculah, bertambahlah banyak, penuhlah bumi. Itu rancangan Tuhan. Tapi ketika manusia berkata, membuat rancangan, yuk kita kumpul di sini semuanya, kita tetap satu bahasa, maka Tuhan turun mengacaukan semua. Jadi mari saudaraku, kita belajar dari Babel yang kedua ini. Jangan paksa Tuhan memenuhi keinginan saudara. Jangan paksa Tuhan memenuhi keinginan dalam saudara membuat rancangan. Kalau rancangan saudara tidak sesuai dengan rancangan Tuhan, akan dibongkar sama Tuhan. Enggak selalu yang baik itu benar, saudara. Membangun menara yang tinggi itu baik sekali. Tapi enggak benarnya apa? Mari kita cari nama. Mestinya segala sesuatu yang dikerjakan manusia itu Tuhan yang dipuji dan dipuja. Tapi kalau berhenti, mari kita mencari nama kepada siapa yang mengerjakan. Itu tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Baik itu belum tentu benar. Jadi hati-hati. Saudara bisa merancangkan sesuatu yang kelihatannya baik untuk saudara, tapi belum tentu benar. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, sama enggak dengan rancangan Tuhan? Orang-orang yang ada di sini yang membuat menara Babel dikacau balokkan oleh Tuhan. Manusia pengen Tuhan melaksanakan rancangan manusia, tapi Tuhan mau supaya manusia melakukan rancangannya Tuhan. Nah, disinilah letak bedanya, saudaraku. Kalau kita hidup dengan rancangan kita sendiri dan memaksa Tuhan untuk melaksanakan rancangan kita, maka yang terjadi setelah babak belur, saudara. Kacau balokan sama Tuhan. Berapa banyak orang yang mengalami hal seperti ini karena salah langkah, salah ambil keputusan yang kelihatannya baik, tapi belum tentu benar di hadapan Tuhan. Tuhan kacaukan semuanya. Baru sadar. Yunus pernah mengalami hal yang sama. Dia berpikir seperti manusia yang lain. Orang-orang Niniwe itu orang-orang yang jahat, bobrok. Makanya ketika Tuhan suruh saya untuk ke Niniwe supaya orang-orang Niniwe bertobat, ngapain? Ya kan? Kalau orang jahat itu wajib dihukum. Kata Yunus kan seperti itu. Maka Yunus gak mau ke Niniwe, bukan? Dia lari ke Tarsis. Tapi rancangan Tuhan harus terlaksana dan dilaksanakan oleh manusia. Dan gejala yang kedua dari Babel yang kedua ini adalah manusia ingin memaksa Tuhan untuk melakukan rancangan manusia. Tapi Tuhan gak mau. Tuhan itu konsisten dengan apa yang dirancangkan. Kalau dia sudah ngomong ini, ya itu yang dikerjakan. Maka orang-orang di Babel kemudian dikacau balokkan, dan sejak saat itu apa yang terjadi? Mereka berpencar. Ada yang ke timur, ada yang ke barat, ada yang ke selatan, ada yang ke utara. Sesuai dengan rancangan Tuhan, penuhilah bumi. Nah, ini saudaraku, kita hidup dalam rancangan Tuhan. Memang kita kadang harus mematikan rancangan kita. Memang harus kadang-kadang kita harus melupakan rancangan kita. Asal saja rancangan Tuhan terjadi dan berjalan dalam hidup kita. Jadi ada dua hal yang pagi ini saya mau katakan. Sehebat-hebatnya saudara, sesukses-suksesnya saudara, sepintar-pintarnya saudara, saudara jangan menyingkirkan Tuhan dalam hidup saudara. Yang kedua, jangan paksa Tuhan untuk melaksanakan rancangan saudara.
Justru saudara harus melaksanakan rancangan Tuhan. Nggak mudah. Karena ini proses bagi kita. Kalau semua mudah, nanti pertolongan Tuhan itu akan murah harganya. Seperti kalau saudara punya anak kecil, saudara minta anak saudara minta ini, saudara kasih. Anak saudara minta ini, saudara kasih. Pemberian saudara itu nanti akan kecil nilainya terhadap anak saudara. Setiap minta pasti dikasih kok. Kalau ditahan sedikit, nggak dikasih sedikit, dia berontak, dia protes, dia nangis, dia kulung-kulung, saudara nggak tega, kasih. Kalau gitu terus, maka pemberian saudara akan dianggap murahan sama anak saudara. Tapi coba dirubah. Kalau saudara minta, tapi menurut pemberian saudara ini belum waktunya. Belum waktunya itu memang mungkin belum umurnya, belum pas atau belum ada. Ya, bisa belum pas atau belum ada. Saya bilang nanti dulu ya. Ngomong yang lain. Sampai akhirnya anak saudara nunggu sampai kapan permintaannya itu akan saudara kabulkan. Dan ketika pas waktunya saudara kabulkan, maka pemberian itu akan tinggi dan besar. Sama juga kita misalnya. Tidak selalu apa yang kita harapkan yang memang betul-betul kita sudah perlu butuh. Lalu Tuhan jawab, Tuhan kasih, kadang-kadang nggak seperti itu. Kadang-kadang kita harus disuruh berlutut, harus suruh menangis, harus suruh menunggu. Dan menunggu itu pekerjaan yang paling nggak enak karena nggak pasti, bukan? Nggak pasti. Tapi kalau saudara tetap setia menunggu ketika waktunya tiba, aduh, pertolongan itu begitu tinggi dan besar. Ada waktunya Tuhan untuk melaksanakan rancangannya terhadap diri saudara dan saya. Oleh sebab itu jangan paksakan Tuhan untuk melakukan rancangan saudara. Jangan. Tapi biar kita menunggu waktunya Tuhan untuk Tuhan melakukan apa yang Dia rancangkan kepada saudara dan saya. Biarlah Babel yang kedua ini menjadi peringatan buat kita semua. Lewat corona yang terjadi hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Tuhan mau mengajar kepada semua manusia. Jangan merasa tidak perlu Tuhan. Kekuatan manusia sebatas apa sih? Membangun pabrik, membangun usaha selalu sukses. Ada disentil dengan sesuatu yang nggak kelihatan. Virus corona itu kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Disentil dengan sesuatu yang nggak kelihatan. Gulung tikar semua. Besok minggu depan ini yang khotbah Pak Rudi. Pak Rudi itu 1-2 tahun yang lalu Jaya Raya, Jakarta Raya. Dia pengusaha sound system. Istana Presiden sudah bukan tempat yang nggak bisa dimasuki. Partai-partai besar bukan sesuatu yang sulit ditembus. Semuanya pakai sound dia. Tapi hanya dengan virus yang tidak kelihatan hampir 2 tahun itu habis semua. Habis semua. Kemarin anaknya yang kami baptis, saya yang ngomong, kalau harta hilang ya sudah. Tapi kalau jiwa jangan sampai hilang. Maka anaknya dibaptis. Seminggu dia khotbah di sini, saya harap sudah bisa hadir untuk melihat kesaksian orang yang hidup biasa susah dengan corona seperti ini. Sebetulnya nggak terlalu terasa, sudah susah, sudah biasa makan tempe tahu gitu ya, itu sudah bersyukur. Tapi orang yang biasa hidup senang, ya kemana-mana tinggal gluk diantar, tiba-tiba nggak punya apa-apa seperti Ayub.
mobil yang 20 habis hanya satu, itu pun pemberian orang. Bisa bayangkan, pagi makan di restoran ini, siang makan di restoran itu, malam makan di restoran ini, sekarang harus masak. Ayo ya, moga besok minggu sudah bisa hadir untuk mendengar kesaksian hidupnya. Gak mudah orang yang ada di atas kemudian terpuruk bisa tetap hidup. Tapi kalau setiap orang mau tetap mengikuti rancangan Tuhan, saya bilang, sekalipun kamu gak punya apa-apa, Tuhan masih sayang kamu. Kamu masih bisa hidup, keluargamu masih utuh. Oke? Tuhan masih sayang kita, saudara. Kita masih bisa hidup, masih bisa bekerja, bukan? Masih bisa dapat hasil. Kalau kurang-kurang sedikit itu wajar, semua sudah mengalami. Tapi kurangnya yang saudara terima itu dibantu dengan Tuhan. Saudara nggak pernah sakit, saudara masih sehat sampai detik ini. Keluarga saudara rukun. Mungkin ada sesuatu yang hilang dari hidup saudara, dari keluarga saudara. Mungkin harta hilang atau orang yang saudara kasih hilang. Tapi yang jelas Tuhan tidak pernah hilang dari hidup saudara. Dia tetap ada dan dia bertanggung jawab terhadap hidup kita. Oleh sebab itu jangan singkirkan Tuhan dari hidup kita. Dan jangan paksakan Tuhan mengikuti rancangan saudara dan saya. Kita harus tetap ikuti rancangan Tuhan. Maka damailah hidup saudara. Sekalipun kita menghadapi hari yang tidak mudah. Babel yang kedua, peringatan buat kita semua. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau kami masih ada, semuanya karena anugerah Tuhan. Kami masih bisa beraktivitas kalau terbatas, semuanya juga karena anugerah Tuhan. Kami tidak akan menyingkirkan Tuhan dari hidup kami. Kami akan terus bergantung kepada Tuhan. Karena Tuhan berdaulat atas hidup kami. Kami tidak mau memaksakan kehendak kami untuk dituruti oleh Tuhan. Tapi kami mau belajar menuruti kehendak Tuhan, rancangan Tuhan dalam hidup kami. Dan jika waktunya sudah tiba, maka pertolongan itu tetap harus datang pada kami. Karena Tuhan konsisten dengan apa yang Tuhan omongkan, dengan Tuhan apa yang Tuhan bicarakan. Dari zaman dulu sampai sekarang dan sampai selamanya. Diberkatilah setiap kami yang terus bergantung pada Tuhan. Diberkatilah setiap kami yang terus belajar mau melakukan rancangan Tuhan dalam hidup kami. Karena kami tidak akan dikacau balokkan oleh Tuhan. Tapi kami mendapatkan rahmat dari Tuhan. Dengan nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Memberikan puji Tuhan, kita bisa selesaikan ibadah ini dan kita berharap sepanjang minggu ini Tuhan sertai kita, lindungi kita, dan ada banyak hal yang dikerjakan Tuhan dalam hidup kita sehingga kita boleh semakin tunduk kepada Tuhan dan kita boleh menikmati janji Tuhan. Mari kita berdiri sekali lagi dan kita akan tutup dalam doa. Kami berdoa buat teman-teman kami yang tidak bisa hadir pada pagi hari ini. Jika mereka sakit, Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan mereka. Jika mereka menghadapi jalan buntu, Tuhan buka jalan buat mereka. Jika mereka sudah mulai undur dan jauh dari Tuhan, Tuhan tarik mereka kembali untuk mereka dekat dengan Tuhan. Kami berdoa buat kami semua yang hadir di tempat ini. Setiap kami punya kerinduan dan punya pergumulan. Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Engkau yang berjanji dan akan menepati apa yang Kau janjikan. Oleh sebab itu ajar kami untuk terus percaya kepada Tuhan. Dan kami tahu bahwa rancangan Tuhan adalah baik adanya dan indah buat kami semuanya. Jangan biarkan kami putus harapan dan putus semangat. Tapi kami terus akan semakin memberikan hidup kami kepada Tuhan dan pengharapan kami hanya bergantung kepada Tuhan. Kami juga serahkan saudara kami yang lain. Kami juga serahkan Ibu Jelita yang
yang menanti kelahiran putranya. Untuk hari-hari yang akan datang, Tuhan juga tolong berikan kesehatan, kekuatan ekstra, dan kiranya bayi itu tumbuh dengan sehat, normal, sempurna, lahir pada waktunya dengan selamat, ibunya selamat, dan sukacita boleh semakin memenuhi keluarga Pak Gabriel Tambukolon. Terima kasih Tuhan bagi semuanya yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan sudah memberkati kami semua. Sekarang kami mau pulang. Kiranya Tuhan hantar kami sampai ke rumah dengan selamat. Kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang Roh Kudus akan menyertai kita, membimbing, melindungi kita dari saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Amin. Kami memuji kebesaran ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Tuhan berkati kita semua.